berawal dari semangat SMK Muhammadiyah 3 Karanganyar. Semangat yang gigih dan harapan yang tinggi. Mengukir prestasi membangun negeri. SMK Muhammadiyah 3 Karanganyar lahir, bekerja sama untuk membangun para patriot Karanganyar. Hadirnya SMK Muhammadiyah 3 Karanganyar untuk memperjuangkan masa depan. Bukan dengan senjata, tapi dengan tekad, niat, dan keyakinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Tri Iswanto SUD dari kelas 3K PAI, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2022 di LP3 UIN Raden Mas Said Surakarta. Sekaligus saya sebagai guru pendidikan agama Islam di SMK Muhammadiyah 3 Karanganyar. Pada kesempatan hari ini, Senin tanggal 16 Januari tahun 2023, saya akan melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran guna memenuhi tugas ujian kinerja di SMK Muhammadiyah 3 Karanganyar. Praktek pembelajaran ini saya laksanakan pada kelas 11 dengan materi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul terakhir. Berikut video uji kinerja saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabar kalian semuanya? Alhamdulillah. Tetap semangat. Allahu Akbar. Silakan untuk ketua kelas memimpin doa terlebih dahulu. Silakan Mas Joni. Untuk mengawali pelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa lebih dahulu. Semuanya di tempat duduk, siap, gerak. Berdoa, mulai. Selanjutnya anak-anak semuanya, untuk membangkitkan rasa cinta kita terhadap tanah air, mari kita sejenak untuk berdiri terlebih dahulu semuanya untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Semuanya silakan untuk
angkat tangan. Joni Dwi Astoro. Hadir. Kevin Ardo. Kevin Ardo. Apa Ya? Mahardika Agus. Apa? Semata Wayang. Setia. Hadir. Taji. Faisal. Yudi Heri. Oke, jadi yang tidak hadir hari ini 3 ya. Ya, sebelum kita lanjut membahas tentang materi pada pagi hari ini, ada ice breaking terlebih dahulu. Ice breakingnya seperti apa? Bisa dilihat di layar monitor. Nah, kita nanti akan melakukan ice breaking, yakni judulnya tepuk jari. Nah, tepuk jari. Jadi 1, 2, 3. Tepuk jari 1, tepuk jari 2, tepuk jari 3, tepuk jari 4, tepuk jari 5, berbunyi semua. Tepuk tanganmu tetap semuanya, tepuk tanganmu tetap semuanya, tepuklah tanganmu tetap semuanya. Bisa nggak? Bisa. Pertemuan yang kemarin ya, kita membahas tentang materi apa? Yang masih ingat? Iman kepada kitab Allah. Iman pada Kitab kitab Allah. Iman kepada kitab Allah. Coba ada yang masih ingat? Iman kepada kitab Allah itu apa? Saya. Silakan Mas siapa? Silakan Mas Yudi. Iman kepada kitab-kitab Allah SWT artinya percaya dan meyakini bahwa Allah SWT mempunyai kitab yang telah ditentukan kepada para rasul-rasulnya agar menjadi pedoman hidup bagi umat manusia. Oke, kasih tepuk tangan dulu. Jadi kemarin kita sudah membahas materi tentang iman kepada kitab Allah. Kepada kitab Allah. Apa tadi pengertian dari iman kepada kitab Allah? Apa? Mempercayai dari Allah Subhanahu wa taala, mempunyai mantap dan manusia. Oke. Nah, untuk memotivasi kita semuanya, ya, kita sebagai seorang pelajar, apalagi sebagai umat Nabi Muhammad, sudah barang tentu kita harus selalu menjalankan apa yang sudah diperintahkan oleh Nabi Muhammad. Contohnya apa? Sunnah-sunnah yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad itu. Ya, contohnya seperti apa? Sunnah-sunnah yang dicontohkan oleh Rasulullah itu. Sholat duha. Sholat duha. Terus apa lagi? Meminum pakai tangan Ya. kanan. Meminum dengan menggunakan tangan yang kanan. Terus apa lagi? Memberi orang tidak Memberi pada orang yang tidak. Pada pertemuan kali ini kita sudah berbeda materi, yakni membahas tentang Rasulullah atau Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul yang terakhir, nubuah dan risalah Nabi Muhammad. Oke, sebelumnya di sini akan saya tampilkan tentang materi yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Bisa dilihat di layar monitor. Kita pada pagi hari ini membahas tentang Nabi Muhammad sebagai Nabi yang terakhir. Yang pertama, memahami Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul yang terakhir, nubuah dan risalah Nabi Muhammad. Yang kedua, menyajikan contoh perilaku kecintaan kepada Nabi Muhammad dalam kehidupan sehari. Nabi Muhammad itu menjadi Nabi yang terakhir dan diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan firman-Nya Quran surat Al-Ahzab ayat yang ke-40. Coba ada yang bisa membaca Quran di sini? Ada yang bisa baca? Siapa? Ya, silakan Mas siapa? Muhammad Nadif. Mas Muhammad Nadif bisa maju di sini Mas, silakan dibaca. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Makana Muhammadun aba ahadin irrijalikum walakin Rasulullah Rasulullahi wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Artinya Muhammad itu bukanlah bapak dari seseorang di antara kamu,
tetapi dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Oke, kasih tepuk tangan dulu. Ya, lumayan bagus. Oke, kita lanjutkan. Nah, akan tetapi meskipun tadi dikatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mengutus Nabi Muhammad sebagai nabi pertama, nabi atau nabi yang terakhir. Nanti menjelang hari kiamat itu akan turun juga Nabi Isa alaihissalam. Ya. Nabi Isa alaihissalam akan turun ke bumi, ya, melakukan sebuah apa? Sebuah misi. Sebuah misi. Misinya itu seperti apa? Ya, misinya itu seperti apa? Ya, di sini Rasulullah SAW pun bersabda. Coba ada lagi yang bisa baca? Baca, silakan. Saya Pak. Mas siapa silakan? Muhammad Septian Ferdian. Muhammad Septian Ferdian. Septian Ferdian. Saya silakan Mas dibaca. Dan demi jiwaku yang berada di tangannya, sudah dekat saatnya di mana akan turun pada kalian Isa ibnu Maryam alaihissalam sebagai hakim yang adil. Dia akan menghancurkan salib, membunuh babi, menghapus jizyah atau upeti, dan akan melimpah ruah harta benda hingga tidak ada seorang pun yang mau menerimanya. Ya, kasih tepuk tangan dulu. Di sini jadi diterangkan bahwasanya Rasulullah SAW itu nanti ketika kiamat itu sudah dekat, nanti akan turun seorang nabi, yaitu Nabi Isa alaihissalam, yang melakukan sebuah misi. Misinya apa? Menghancurkan salib. Atau apa lagi? Misinya apa? Jizyah atau upeti. Selanjutnya apa? Harta benda. Hingga tidak ada seorang pun yang mau menerimanya, saking banyaknya harta yang sudah berlimpah. Oke. Dari kedua hadis dan dari yang pertama tadi Al-Quran, terus yang kedua tadi hadis yang sudah disampaikan. Lantas siapa sebenarnya nabi terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dihubungkan dengan kehadiran Nabi Isa di akhir zaman? Ya, jadi adakah dalil Nabi Muhammad sebagai nabi dan rasul yang terakhir? Itu akan menjadi PR kalian, akan menjadi pembahasan pada pertemuan kali ini. Lalu bagaimana perilaku kita sebagai muslim yang mencerminkan keimanan kita terhadap Rasulullah. Nah, maka untuk menganalisis dan mencari sebuah jawaban dari materi pada pagi hari ini tadi, nanti akan disajikan dari sebuah permasalahan. Nah, silahkan kalian nanti melakukan sebuah diskusi secara berkelompok. Untuk kelompoknya seperti ini, ya, seperti tempat duduk kalian, satu orang ada yang 3, ada yang 4. Nah, nanti setelah selesai untuk diskusi, silahkan hasilnya bisa dipresentasikan di depan. Oke, sebelum kita lanjutkan, adakah pertanyaan yang belum paham? Sudah paham semua? Sudah paham semua? Nah, oke, kalau sudah, silakan HP dikeluarkan dulu, HP-nya. HP dan kertas maupun catatannya silakan untuk dikeluarkan dulu. Nah, kalian silakan membuka LKPD yang sudah saya bagikan lewat grup kelas tadi. Ya, silakan dibuka dulu LKPD-nya. HP-nya dikeluarkan, silakan dibuka LKPD yang sudah saya bagikan. Saya dibuka semuanya. Nah, nanti silakan kalian kerjakan secara berkelompok. Nanti untuk hasilnya kita tampilkan di layar monitor. Untuk presentasi nanti dibagi tugas, ya. Ada yang presentasi, ada yang menjawab pertanyaan, dan ada yang sebagai operator. Ya, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Sudah jelas? Sudah. Oke, kalau sudah jelas, silakan bisa dilakukan diskusi secara berkelompok. Silakan. Dibuka dulu. Coba
sing buka LKPD dari awal yang Ini. belum buka. Ya silakan itu diisi dulu untuk absensi. Setelah absensi nanti silakan nomor 2 diklik, ada video dan materinya. Dari kalian misal ada yang belum jelas bisa langsung ditanyakan. Ya silakan mulai dikerjakan. Nanti untuk hasilnya kita tampilkan di layar monitor. Jika ingin membutuhkan kertas untuk sebagai tambahan bisa jadikan. Ini juga sama LKPD-nya. Cuma ini bentuk yang file. Yang dari orang untuk semuanya, jika ada yang belum jelas atau belum dipahami, silakan bisa langsung bertanya. Ya, gimana Mas? Ini gambarnya. Oh ini silakan pakai pembuka ya. Nah, sudah bisa kan? Nah, silakan dilanjutkan ya. Untuk yang lain silakan. Kalau ada pertanyaan atau belum paham tentang cara pengerjaan bisa langsung ditanyakan. Ini juga kerjakan ya. Nanti bisa buka link yang lain atau cari materi di browsing bisa. Nanti dibagi. Ada kendala? Tidak ada. Pak, Ya. misalnya ini nanti yang presentasi maju ke depan per kelompok apa per orang? Presentasi. Ya untuk presentasi nanti per kelompoknya ya. Jadi semuanya maju. Silakan nanti dibagi tugasnya. Salah satu nanti ada yang membacakan hasil. Terus yang kedua nanti silakan menjawab pertanyaan dari teman kalian misal ada. Yang ketiga nanti silakan untuk menjadi operator mengoperasikan komputer atau laptop yang ada di sini. Itu ya Mas? Iya. Ya. Silakan dilanjutkan. Itu yang dari depan.
Ya, baik. Sudah selesai semuanya? Sudah. Sudah, silakan. Ada yang mau coba pertama kali? Pokoknya siapa? Saya. Pokoknya Mas Joni. Mas Joni, oke, silakan. Pokoknya Mas Joni untuk presentasi pertama, silakan. Untuk hasilnya bisa langsung ditampilkan di layar monitor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Ini dalil-dalil yang menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah Nabi yang terakhir. Nabi Muhammad SAW adalah Nabi yang terakhir. Ketika Nabi SAW wafat, maka wahyu atau kenabian telah terhapus. Pertama, dalil dari Al-Quran. Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kami, tetapi dia adalah Rasul dan penutup nabi-nabi dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Ayat kedua, barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima agama itu daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Terus ini agama Islam adalah agamanya Nabi Muhammad SAW. Jika ada yang mencari agama selain agama Islam, berarti dia mencari selain Nabi Muhammad SAW. Maka jika ada Nabi selain Nabi Muhammad SAW, maka ajaran yang diberikan bukanlah ajaran Islam dan tidak akan diterima oleh Allah SWT. Agama telah sempurna ini melanjutkan tidak perlu ada pembaruan dan tidak perlu ajaran baru untuk mengubah atau menyempurnakan agama Islam. Ini menunjukkan bahwa tidak perlu nabi baru. Sekian dari kelompok kami. Ada yang sekian dari kelompok kami. Apa ada pertanyaan dari teman-teman? Oke, untuk selanjutnya ini sudah dipresentasikan. Jika ada yang kurang jelas, bisa langsung ditanyakan. Silakan. Mas mau bertanya. Ya, silakan. Siapa namanya? Silakan berdiri. Muhammad Septian Herdiansyah. Silakan bertanya. Apakah ada dalil selain itu dari yang dua itu? Maksudnya mungkin ada tidak dalil selain yang sudah disampaikan dari kedua nabi? Silakan bisa dijawab. Untuk pertanyaan dari Mas Randy dijawab oleh Mas Nabil dari kelompok saya. Ya, silakan Mas Nabil bisa dijawab. Ya, ada bisa dibuka surat Quran surat Al-Maidah ayat 3. Jika Islam telah sempurna, maka tidak sedikit. Ya. Ada bisa dibuka Quran surat Al-Maidah ayat 3. Pada hari ini telah kesempurnakan untuk kamu agamamu dan telah cukupkan padamu nikmatku dan telah kuridaukan Islam itu jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran surat Al-Maidah ayat 3. Quran surat Al-Maidah ayat 3. Kasih tepuk tangan dulu. Ada yang lain Kak untuk bertanya? Silakan teman-teman. Kalau tidak ada, bisa langsung ditutup. Silakan. Sekian dari presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kasih aplaus dulu. Baik, itu tadi presentasi dari semua kelompok sudah kita laksanakan pada pertemuan pagi hari ini. Nah, sebelum kita tutup, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Sudah jelas semuanya? Sudah jelas. Sebelum kita tutup, silakan salah satu dari kelompok menyampaikan pesan dan kesan maupun hasil resume yang sudah kalian lakukan pembelajaran pada pagi hari ini. Silakan, dari kelompoknya siapa? Ya, dari kelompoknya Mbak Sevia, silakan. Untuk hasilnya bisa dibacakan. Ya, silakan Mbak Sevia. Hasil resume dari kelompok kami, Nabi Muhammad diutus untuk seluruh manusia dan jin, isyarat bahwasanya ini adalah konsekuensi beliau sebagai nabi yang terakhir.
karena nabi-nabi sebelumnya hanya diutus kepada kaumnya saja. Ini menunjukkan bahwa nabi lain yang baru dibutuhkan untuk diutus kepada kaum yang lain. Ketika Nabi Muhammad diutus untuk umat manusia, maka ini menunjukkan bahwa beliau adalah nabi terakhir dan tidak membutuhkan nabi yang lain. Sudah sekian hasil resum dari kelompok kami. Kita kasih tepuk tangan dulu. Selanjutnya pesan dan kesan, coba dari kelompok lain aja. Dari kelompok lain, pesan dan kesan mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Silakan. Saya. Silakan Mas siapa? Sematawayang. Mas Sematawayang. Ya silakan sampaikan pesan dan kesan mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Ya, silakan Mas Sematawayang untuk menyampaikan pesan dan kesan mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Pesan dan kesan menurut saya pada pembelajaran pagi ini saya merasa sangat senang sekali. Ya. Karena semua teman bekerja sama dengan baik dalam diskusi kelompoknya masing-masing. Ya. Semoga kedepannya akan lebih seru lagi pembelajaran pendidikan agama Islam karena Pak Guru juga akan memberikan reward atau penghargaan untuk peserta terbaik dalam presentasi. Sekian dari saya dan terima kasih. Kasih tepuk tangan dulu. Tadi resum, pesan dan kesan yang sudah disampaikan oleh teman-teman kalian. Dan ini saya temukan juga karena kalian tadi sudah melakukan presentasi, sudah melakukan diskusi juga secara berkelompok, secara aktif dan komunikatif. Maka dari itu bagi kelompok yang paling baik mulai dari pengerjaan diskusi dan presentasi, saya kasih rewardnya apa? Nanti untuk nilai kalian terbaik itu akan mendapatkan nilai 90. Kita kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok yang terima kasih. Mungkin itu pembelajaran pada pagi hari ini. Sebelum saya tutup, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Alhamdulillah betul. Masih ada pertanyaan untuk materi pada pagi hari ini? Tidak ada? Kalau tidak ada, jangan lupa, ya, jangan lupa untuk pembelajaran yang akan datang kita membahas tentang materi beriman kepada malaikat. Nah, maka dari itu silahkan kalian nanti mencari sebuah materi, bisa lewat video di YouTube, bisa mencari dari Google, bisa mencari file berbentuk PPT atau yang lain yang berhubungan dengan pembelajaran pada pagi hari ini. Sebelum kita tutup, jangan lupa yang kita sebagai seorang pelajar, jangan lupa untuk selalu berbakti terhadap orang tua, menjalankan perintah yang sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjalankan kesunahan-kesunahan yang sudah dicontohkan oleh Nabi Muhammad. Oke, SMK Bisa. Saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.